Surya tiba-tiba kembali masuk ke dalam rumah sambil membawa sebuah balok kayu besar. Tanpa ampun, ia menghantamkan balok itu ke kepala Ai yang saat itu sedang berada dalam pelukan ibunya. Pukulan telak itu membuat Ai menghembuskan napas terakhirnya tepat di dekapan sang ibu. Surya kemudian benar-benar pergi meninggalkan rumah, meninggalkan pemandangan mengerikan yang akan menghantui keluarga itu selamanya. Ai Jenabiah dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai sosok wanita tangguh yang sangat mencintai keluarganya. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia adalah ibu dari 3 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan biaya hidup yang tidak sedikit. Sebagai seorang ibu, Ai memiliki impian sederhana, melihat anak-anaknya tumbuh sehat, berkecukupan dan bisa menempuh pendidikan yang layak hingga ke jenjang yang tinggi. Namun, kenyataan hidup di desa Mukapayung tidaklah mudah. Penghasilan suaminya sebagai buruh harian lepas seringkali tidak menentu dan jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk menabung demi masa depan anak-anak. Tekanan ekonomi yang semakin menghimpit setiap harinya membuat Ai harus memutar otak. Ia tidak ingin menyerah pada keadaan atau membiarkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Setelah melalui pertimbangan yang sangat panjang dan berat, Ai akhirnya mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya. Dengan tekad yang kuat, ia memilih menjadi pahlawan devisa dengan bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Baginya, menyeberangi lautan dan bekerja di negeri orang yang jauh adalah pengorbanan yang harus ia jalani demi memperbaiki martabat ekonomi keluarganya. Selama di perantauan, hari-harinya diisi dengan kerja keras dan kerinduan yang mendalam kepada buah hatinya di tanah air. Setiap rupiah yang ia kumpulkan dari keringatnya di negeri padang pasir selalu ia kirimkan pulang dengan harapan bisa membangun rumah yang lebih layak dan menjamin kehidupan yang lebih baik bagi suami dan anak-anaknya. Sayangnya, perjuangan mulia Ai untuk mengangkat derajat keluarga ini justru harus berakhir dengan cara yang sangat tragis di tempat yang seharusnya menjadi rumah paling aman baginya. Kisah cinta Ai dan Surya bermula sekitar 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009. Saat itu, Ai masih merupakan gadis muda berusia 20 tahun yang penuh harapan. Sementara Surya adalah pria matang berusia 30 tahun. Meski jarak usia mereka terpaut cukup jauh, yaitu 10 tahun, hal itu tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan. Mereka membangun rumah tangga di kampung desa Mukapayung, tempat di mana harapan-harapan kecil mulai mereka rajut bersama. Selama belasan tahun mengarungi bahtera rumah tangga, kehadiran 3 orang buah hati menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Di awal-awal pernikahan, hubungan Ai dan Surya berjalan cukup harmonis layaknya pasangan pada umumnya. Mereka terlihat saling mendukung dalam membesarkan anak-anak di tengah kesederhanaan hidup di desa. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan hidup, tembok pertahanan keharmonisan mereka perlahan mulai retak. Ujian terberat dalam hubungan mereka adalah masalah ekonomi. Penghasilan Surya yang hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh harian lepas seringkali tidak mencukupi kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak-anak yang kian meningkat. Kondisi ini memicu stres yang berkepanjangan bagi keduanya. Percekcokan demi percekcokan mulai sering pecah di dalam rumah kecil mereka. Suara nada tinggi dan adu argumen bukan lagi menjadi rahasia pribadi. Para tetangga dan keluarga besar bahkan sudah sering mendengar perselisihan mereka. Meskipun orang-orang di sekitar tahu bahwa hubungan Ai dan Surya sering diwarnai pertengkaran, mereka menganggap hal itu hanyalah bumbu rumah tangga biasa akibat tekanan finansial. Tidak ada yang menyangka bahwa ketegangan yang berakar dari masalah ekonomi ini perlahan-lahan menumpuk menjadi api dalam sekam. Hubungan yang awalnya didasari rasa cinta selama 15 tahun itu kini berada di titik jenuh, di mana komunikasi tidak lagi berjalan dua arah dan rasa saling percaya mulai terkikis oleh rasa frustasi terhadap keadaan. Surya adalah seorang pria berusia 45 tahun yang menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja keras sebagai buruh harian lepas di desa Mukapayung. Sebagai tulang punggung keluarga,
ia terbiasa dengan kerasnya pekerjaan fisik demi mencari nafkah yang seringkali tidak menentu hasilnya. Karakter Surya cenderung tertutup, namun di balik itu, ia memiliki sifat posesif dan rasa cemburu yang sangat besar terhadap istrinya Ai. Sifat cemburu ini semakin menjadi-jadi sejak Ai memutuskan untuk berangkat bekerja ke Arab Saudi. Bagi Surya, jarak ribuan kilometer antara Indonesia dan Timur Tengah bukan hanya soal kerinduan, tetapi juga soal hilangnya kendali dan pengawasan terhadap sang istri. Ia merasa dunianya menjadi tidak tenang ketika tidak bisa memantau aktivitas Ai secara langsung setiap harinya. Rasa tidak aman ini mulai meracuni pikirannya, mengubah rasa rindu menjadi kecurigaan yang berlebihan. Kondisi psikologi Surya semakin memburuk ketika ia merasa komunikasi dengan istrinya mulai terhambat. Setiap kali Ai sulit dihubungi atau terlambat membalas pesan, Surya tidak berpikir positif tentang kesibukan istrinya bekerja di negeri orang, melainkan langsung berasumsi buruk. Ia merasa harga dirinya sebagai suami terusik ketika Ai mulai membangun dunianya sendiri di luar negeri yang tidak bisa ia jangkau. Hambatan komunikasi ini dianggap Surya sebagai bentuk kesengajaan Ai untuk menjauhinya. Perasaan dikucilkan dan ketakutan akan kehilangan istrinya membuat Surya menjadi pria yang penuh prasangka. Kecurigaan yang awalnya hanya berupa letupan-letupan kecil di pikiran, perlahan berubah menjadi api cemburu yang membara. Ia menjadi sangat sensitif terhadap informasi apapun mengenai Ai, dan rasa cemburu inilah yang nantinya menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja ketika ia merasa dikhianati. Api konflik yang sesungguhnya mulai berkobar saat hubungan jarak jauh antara Ai dan Surya mengalami keretakan di dunia maya. Tanpa alasan yang jelas bagi Surya, tiba-tiba saja akun media sosialnya diblokir oleh sang istri dari Arab Saudi. Tindakan Ai ini membuat Surya merasa terputus dari kehidupan istrinya, memicu rasa penasaran sekaligus kecurigaan yang luar biasa. Baginya, pemblokiran itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Ai di negeri seberang. Kecurigaan yang semula hanya berupa dugaan, seolah mendapat pembenaran ketika seorang teman mengirimkan sebuah pesan yang mengejutkan. Pesan itu berisi tangkapan layar dari unggahan media sosial Ai yang tidak bisa dilihat oleh Surya karena telah diblokir. Dalam foto tersebut, tampak Ai sedang melakukan panggilan video dengan seorang pria lain. Ai bahkan mengunggah momen tersebut di media sosialnya sendiri, seakan-akan tidak lagi memperdulikan perasaan suaminya yang ada di kampung halaman. Melihat foto istrinya tersenyum dengan pria lain di layar ponsel, hati Surya hancur sekaligus terbakar amarah. Rasa cemburu buta langsung menguasai logikanya. Ia merasa harga dirinya sebagai suami telah diinjak-injak oleh Ai. Namun, karena posisi mereka yang terpisah jarak ribuan kilometer, Surya tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak bisa menelepon untuk meminta penjelasan karena semua akses komunikasi telah diputus oleh Ai. Amarah dan rasa sakit hati itu kemudian dipendam dalam-dalam oleh Surya. Setiap hari, ia terus membayangkan pengkhianatan istrinya sambil menunggu waktu yang tepat untuk menuntut penjelasan. Ia menumpuk dendam itu di dalam hatinya, menjadikannya sebuah bom waktu yang siap meledak. Surya bertekad bahwa ia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ia akan menunggu sampai Ai menginjakkan kaki kembali di Indonesia untuk mengonfrontasi istrinya secara langsung. Rasa cemburu yang terpendam selama berbulan-bulan itulah yang kemudian mengubah cinta menjadi kebencian yang sangat berbahaya. Pagi itu, Minggu 8 Desember 2024, suasana di rumah kakak kandung Ai mendadak tegang. Surya baru saja mendapat kabar bahwa istrinya sudah pulang ke Indonesia. Namun ia merasa sangat dihina karena Ai memilih pulang ke rumah kakaknya daripada ke rumah mereka sendiri. Dengan napas memburu dan amarah yang sudah diubun-ubun, Surya datang melabrak. Di dalam rumah itu, hanya ada Ai yang masih kelelahan, ibu kandung Ai yang sudah renta dan tak bisa berjalan, serta Robi, keponakan Ai yang saat itu berada di dalam kamar. Tanpa basa-basi, Surya langsung mengonfrontasi Ai. Ia meluapkan semua tuduhan perselingkuhan dan menuntut agar Ai menyerahkan ponselnya untuk diperiksa. Ai yang merasa terpojok berusaha menghindar dan menolak memberikan ponsel tersebut. Penolakan itu memicu perkelahian fisik yang brutal. Dalam upaya membela diri, Ai sempat menjerat leher Surya dengan tangannya. Namun tenaga Surya jauh lebih kuat.
Surya berhasil membalikan keadaan dan menindih tubuh istrinya. Robi yang mendengar kegaduhan segera keluar dari kamar. Namun ia terpaku ketakutan dan tidak berani melerai melihat pamannya yang sudah gelap mata. Puncak emosi Surya pecah saat ia berlari ke dapur dan menyambar sebilah pisau di depan mata ibu kandungnya yang hanya bisa menangis histeris. Surya menusukkan senjata itu ke leher dan dada Ai sebanyak 3 kali. Cairan merah mulai membanjiri lantai dan Surya pun bergegas keluar rumah. Dalam kondisi kritis dan bersimbah cairan berwarna merah, Ai masih sempat menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang bibi. Ia menyerahkan ponselnya kepada Robi dan berbisik meminta keponakannya untuk menyembunyikan ponsel tersebut serta segera mencari pertolongan. Robi pun lari keluar mencari bantuan warga. Di saat Ai yang sekarat sedang berusaha mencari kekuatan dengan memeluk ibunya, tragedi belum berakhir. Surya tiba-tiba kembali masuk ke dalam rumah sambil membawa sebuah balok kayu besar. Tanpa ampun, ia menghantamkan balok itu ke kepala Ai yang saat itu sedang berada dalam pelukan ibunya. Pukulan telak itu membuat Ai menghembuskan napas terakhirnya tepat di dekapan sang ibu. Surya kemudian benar-benar pergi meninggalkan rumah, meninggalkan pemandangan mengerikan yang akan menghantui keluarga itu selamanya. Setelah memastikan Ai sudah tidak bergerak lagi dan tubuhnya bersimbah cairan berwarna merah di pelukan ibunya, Surya tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan di lokasi kejadian. Pria itu langsung melepaskan balok kayu di tangannya dan bergegas melarikan diri keluar dari rumah tersebut untuk mencari tempat persembunyian agar tidak tertangkap oleh warga atau polisi. Ia meninggalkan rumah berdinding biru itu dalam keheningan yang mencekam, menyisakan sang ibu yang histeris dan tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian, Robi kembali bersama beberapa warga desa dengan napas terengah-engah. Namun, langkah mereka terhenti di ambang pintu saat melihat pemandangan yang menyayat hati. Ai sudah ditemukan dalam posisi terlungkup tak bernyawa di lantai. Cairan merah segar menggenang di sekitar tubuhnya. Ibu kandung Ai hanya bisa meratap dan menangis sejadi-jadinya, terus memegang tubuh anaknya sudah dingin. Warga yang datang pun hanya bisa terpaku, tidak menyangka bahwa percecokan rumah tangga itu berakhir dengan kematian yang begitu mengerikan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jenazah Ai. Karena luka-lukanya yang sangat parah, jenazah harus dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Tim medis perlu memastikan penyebab utama kematiannya. Apakah karena 3 tusukan dalam di bagian leher dan dada, ataukah karena hantaman keras balok kayu di kepalanya yang dilakukan Surya di akhir aksinya. Proses pemindahan jenazah berlangsung dramatis karena ambulans tidak bisa masuk ke jalan desa yang sempit, sehingga warga harus membantu menggotong tandu cukup jauh. Keluarga besar Ai benar-benar hancur. Reaksi histeris dan duka mendalam menyelimuti seluruh desa, terutama bagi sang ibu. Trauma ini begitu berat karena ia menyaksikan setiap detik anaknya disiksa hingga mengembuskan napas terakhirnya di depan matanya sendiri tanpa bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan fisiknya. Kakak-kakak Ai dan keponakannya, Robi, juga mengalami syok berat. Mereka tidak menyangka bahwa kepulangan Ai yang mereka sangat rindukan dari Arab Saudi justru menjadi hari terakhir mereka melihat sosok wanita tangguh itu hidup. Segera setelah laporan masuk pada pukul 9.00 pagi, tim Inavis dari Polres Cimahi langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian di pelosok desa Mukapayung. Polisi segera memasang garis kuning dan melakukan olah tempat kejadian perkara dengan sangat teliti. Di dalam rumah tersebut, polisi mengamankan barang bukti kunci yang digunakan pelaku, yaitu sebilah pisau yang masih berlumuran cairan berwarna merah dan sebuah balok kayu yang ditemukan tidak jauh dari tubuh korban. Penyelidikan berlanjut dengan menggali keterangan dari para saksi kunci. Robi Maulana, sang keponakan, memberikan kesaksian detail mengenai detik-detik mengerikan yang ia lihat, termasuk penyerahan ponsel oleh korban sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Ibu kandung Ai meski dalam kondisi syok berat dan terus menangis, memberikan keterangan yang memperkuat bahwa pelaku tunggal dari kejadian ini adalah suaminya sendiri, Surya. Dari keterangan inilah, polisi langsung menetapkan Surya sebagai tersangka utama dan menyebar tim untuk melakukan pengejaran. Pengejaran terhadap Surya tidak memakan waktu lama. Berkat koordinasi yang cepat dan informasi dari masyarakat, polisi berhasil melacak jejak pelarian pria tersebut. Surya ternyata bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya yang lokasinya
masih berada di wilayah yang sama, namun cukup tersembunyi. Ia nampaknya berusaha mengatur napas dan mencari perlindungan setelah melakukan aksi kejinya. Hanya dalam waktu kurang dari 8 jam sejak laporan diterima, tim kepolisian berhasil mengepung dan membekuk Surya tanpa perlawanan berarti. Pria berusia 45 tahun itu tak berkutik saat polisi membawanya keluar dari persembunyiannya. Dengan tertangkapnya Surya dalam waktu yang sangat singkat, polisi memastikan bahwa pelaku tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lebih jauh keluar daerah. Dan proses hukum terhadapnya pun segera dimulai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah berhasil diamankan, Surya akhirnya buka suara di hadapan penyidik mengenai alasan dibalik tindakan sadisnya. Motif utama yang mendasari kejahatan ini adalah cemburu buta dan rasa sakit hati yang sudah mendalam. Selama Ai bekerja di Arab Saudi, Surya merasa harga dirinya sebagai suami terinjak-injak. Perasaan ini semakin diperkuat oleh aksi Ai yang memblokir semua akses komunikasi di media sosial. Ditambah dengan bukti foto video call istrinya bersama pria lain yang dikirimkan oleh temannya. Bagi Surya, kepulangan Ai yang diam-diam dan keputusannya untuk tidak pulang ke rumah mereka adalah bukti nyata dari pengkhianatan yang selama ini ia curigai. Namun, rasa cemburu tersebut kini harus dibayar mahal di hadapan hukum. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, pihak kepolisian menjerat Surya dengan pasal berlapis. Ia dikenakan pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta pasal pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan tindakan brutal yang dilakukannya secara sadar, Surya kini menghadapi ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara, bahkan bisa lebih berat atau seumur hidup, tergantung pada perkembangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan nanti. Proses hukum ini menjadi langkah penting untuk memberikan keadilan bagi almarhumah Ai Jenabiah. Meski hukuman penjara menanti, nyawa sang pahlawan devisa tetap tidak bisa kembali, meninggalkan duka yang tak terhapuskan bagi anak-anak yang kini kehilangan ibu sekaligus ayahnya yang mendekam di balik jeruji besi. Hancurnya hati keluarga besar Ai Jenabiah tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berkumpul penuh rindu setelah bertahun-tahun merantau, kini berubah menjadi ruang duka yang kelam. Ibu kandung Ai adalah sosok yang paling terpukul. Di masa senjanya yang renta, ia harus memikul beban batin yang luar biasa berat karena menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana putri kesayangannya tewas secara tragis. Bayangan saat Ai mengembuskan napas terakhir dalam pelukannya akan menjadi trauma mendalam yang sulit untuk disembuhkan. Nasib yang tak kalah memilukan menimpa ketiga anak mereka. Dalam satu hari yang sama, dunia anak-anak ini seolah runtuh tak bersisa. Mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa ibu yang selama ini bekerja keras di negeri orang demi masa depan mereka telah tiada selamanya. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka harus menghadapi fakta mengerikan bahwa pelakunya adalah ayah kandung mereka sendiri, sosok yang seharusnya menjadi pelindung utama dalam hidup mereka. Kini, ketiga anak tersebut harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu dan tanpa kehadiran seorang ayah yang kini mendekam di penjara. Keluarga besar dan para tetangga hanya bisa memandang iba pada nasib anak-anak tersebut yang menjadi korban tak berdosa dari api cemburu orang tuanya. Kepergian Ai tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menyisakan luka sosial yang mendalam bagi warga desa Mukapayung. Mengingatkan semua orang akan betapa hancurnya sebuah keluarga ketika emosi sesaat mengalahkan rasa kemanusiaan.